selanjutnya. Bawah jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, silakan untuk semuanya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, mudah-mudahan tetap baik ya. Dan tentunya tetap sehat di kondisi seperti sekarang ini ya. Nah, yang terpenting kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai ke sesi pembelajaran, nah, jadi terlebih dahulu marilah kita awali dengan memanjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, itu Sang Yang Widiwasa. Semoga proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, oleh karena itu silakan untuk ketua kelas ya, Bintaro ya, silakan pimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih tadi untuk Bintaro ya, yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi kita kali ini, jadi Bapak ingin melakukan absensi ya. Jadi Bapak minta bantuan untuk Putri ya, selaku sekretaris. Berapa orang yang kita hadir hari ini? 3 orang. 3 orang. Oke. Siapa saja? Absen 3, Mulia, sakit. Oke, sakit. Terus? Absen 9, Gandhi, izin. Gandhi izin, ada suratnya? Oh iya, oke. Lagi 1? Nomor 18. 18. Sakit juga. Oke. Berarti pada pertemuan hari ini ada 3 orang teman kalian yang tidak hadir ya, karena sakit dan izin. Jadi ketiganya tadi sudah mengirimkan surat. Nah, ini salah satu nanti bentuk penilaian disiplin kalian ya, sesuai dengan aturan sekolah. Jadi kalau kalian tidak sekolah, nah ini diwajibkan sebisa mungkin harus mengirimkan yang namanya surat. Nah, karena di sini salah satu bentuk penilaian disiplin dari kalian. Ya. Nah, itu satu hal yang bisa Bapak sampaikan sebagai pembuka kita untuk pertemuan kali ini. Nah, terkait dengan materi yang akan kita bahas pagi ini, jadi masih berhubungan dengan materi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Materi apa? Materi tentang prasejarah ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas sebuah materi tentang masa prasejarah ya. Nah, jadi Bapak ingin menggali lagi pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi prasejarah. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu masa prasejarah? Yuk, naikkan tangan bagi yang bisa. Oke, Gus silakan. Baik. Jadi Sebutkan namanya. perkenalkan, nama saya Gus Marika Putra. Menurut saya, coba sejarah itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Oke, bagus ya, bagus sekali tadi. Agus mengatakan bahwa zaman prasejarah itu adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Ada lagi yang lain mungkin yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa itu zaman prasejarah? Yuk, oke. Baik, perkenalkan nama saya Sanisana Firesa, nomor 36. Jadi prasejarah itu berasal dari 2 kata, yaitu pra dan juga sejarah. Pra artinya sebelum dan sejarah itu adalah kejadian di masa lampau. Jadi prasejarah itu artinya sebelum manusia mengalami suatu peristiwa sejarah. Nah, prasejarah itu memiliki persamaan, yaitu praksara. Praksara itu berasal dari 2 kata, pra artinya sebelum dan praksara itu tulisan. Jadi praksara itu masa sebelum mengenal tulisan. Nah, prasejarah dan praksara itu memiliki persamaan. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini luar biasa sekali tadi. Jawaban dari Sang Ayu ya, mengatakan bahwa zaman prasejarah itu nanti sama dengan zaman praaksara ya, zaman praaksara.
Jadi zaman prasejarah itu sama dengan zaman praaksara. Nah, di mana jika coba kita jabarkan zaman praaksara, ya. Di sini ada dua kata penting, yaitu pra dan aksara. Apa artinya pra? Sebelum. Kemudian aksara? Tulisan. Jadi zaman praaksara adalah sebuah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Ya. Nah, minggu lalu sudah Bapak jelaskan bahwa zaman praaksara ini kehidupan manusia masih sangat bersifat sederhana. Nah, kenapa dikatakan sederhana? Ya, belum adanya teknologi. Oke, apa lagi? Kenapa dikatakan sederhana? Ada yang masih ingat mungkin? Ya, salah satu bentuk kehidupannya itu masih bersifat nomaden. Ya, masih bersifat nomaden. Nah, ada yang masih ingat sekarang? Apa itu kehidupan yang bersifat nomaden? Oke, tadi yang pertama. Nah, jadi hidup nomaden itu artinya hidupnya tidak tetap atau hidupnya itu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Oke, itu ya bagus sekali, luar biasa. Jadi nomaden itu hidup manusia pada saat itu dia hidup dengan cara berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Nah, kenapa kok manusia pada zaman praaksara itu hidupnya berpindah-pindah? Ada yang tahu? Oke. Kemungkinan dari masa berburu di masa prasejarah itu, kemungkinan di suatu wilayah tersebut mempunyai suatu sumber daya alam atau sumber daya makanan dari untuk kehidupan mereka. Kemungkinan sumber daya itu sudah habis. Mereka mencari tempat lain untuk bertahan hidup lagi. Oke, ini berkaitan dengan sumber daya alam ya. Ketika sumber dayanya sudah habis, kemudian manusia mencari sumber daya yang baru. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang tahu kenapa kok hidupnya berpindah-pindah? Oke. Perkenalkan, saya Arina Makayani, orang saya lulus 4. Ya, mana ini? Jadi menurut saya kenapa pada masa prasejarah itu hidup di kehidupan itu berpindah-pindah, karena misalkan pada masa itu corak kehidupannya kan ada juga, yaitu berburu, pertanian, dan perundagian. Pada masa berburu, misalkan di satu hutan ada banyak hewan misalkan. Kalau lama-lamaan pasti itu akan habis. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada masa prasejarah itu melakukan corak kehidupannya itu berpindah-pindah. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Mariani tadi. Nah, ini nanti berkaitan dengan corak kehidupan manusia pada saat itu ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa manusia sepenuhnya masih bergantung dari alam ya. Nah, ketika alam itu sudah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan manusia, maka mau tidak mau manusia itu harus berpindah mencari tempat yang baru ya. Nah, disinilah kemudian kita dihadapkan kepada corak kehidupan masyarakat praaksara ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, terkait dengan corak itu kan ada 3 ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Oke, itu Pak. Oke, berburu, kumpul makanan. Bercocok tanam. Perundagian. Oke, bagus sekali ya Putri ya. Jadi ada 3 hal nanti, ada 3 corak, 3 bentuk. Berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan masa perundagian. Jadi ada 3. Nah, dari corak inilah kemudian kehidupan masyarakat itu mulai mengalami yang namanya perubahan. Nah, termasuk nanti salah satunya itu adalah dalam bidang kepercayaan ya. Nah, inilah nanti tema besar yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan kepercayaan ya. Kalau berbicara kepercayaan, nah ini kan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengaruh agama ya. Nah, inilah nanti topik besar kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas
bagaimana kemudian muncul dan berkembangnya agama-agama besar di Indonesia. Nah, sebelum ke sana, ada tidak yang tahu agama apa yang pertama kali masuk ke Indonesia? Ya, agama Hindu ya. Agama Hindu dan agama Buddha. Ya. Jadi agama Hindu Buddha adalah agama pertama yang masuk ke Nusantara. Nah, untuk itu sekarang silakan kalian perhatikan ke depan ya. Oke, nah inilah nanti materi besar yang akan kita bahas, yaitu Indonesia pada zaman Hindu Buddha. Ya. Nah, kemudian sebelum kita menginjak ke materi, nah silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan ya. Nah, ini gambar 1 ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Sudah ya. Sekarang ada yang tahu tidak? Atau ada yang bisa menceritakan kira-kira gambar apa yang ditampilkan dalam gambar 1 yang ada di depan? Yang bisa silakan naikkan tangan. Yuk. Oke. Silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Farid Putra. Jadi di gambar tersebut adalah 6 agama besar yang ada di Indonesia. Jadi ada agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Habis itu ada agama Islam, ada agama Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Oke, bagus sekali ya, Agus ya. Jadi gambar di depan adalah gambar ya, tempat suci atau tempat ibadah ya. 6 agama besar yang ada di Indonesia. Jadi ada agama Hindu, kemudian agama Buddha, kemudian ada Kristen, Katolik, dan Protestan, dan Islam, kemudian yang terakhir ada agama. Oke, bagus sekali tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan satu lagi mungkin yang bisa menyampaikan pendapat. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nikutul Wini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai gambar yang ada di depan. Jadi gambar tersebut merupakan 6 tempat ibadah dari agama-agama besar yang ada di Indonesia. Nah, gambar yang pertama itu ada tempat ibadah umat Kristen Katolik. Jadi tempat ibadahnya bernama Gereja Katolik. Yang kedua agama Islam dengan tempat ibadahnya bernama Masjid. Yang ketiga ada agama Konghucu dengan tempat ibadahnya bernama Kelenteng. Yang keempat ada Kristen Protestan dengan tempat ibadahnya bernama Gereja Protestan. Yang kelima ada agama Hindu dengan tempat ibadahnya bernama Pura. Dan yang terakhir ada agama Buddha dengan tempat ibadahnya bernama Wihara atau Candi. Oke, bagus sekali ya. Jadi gambar di depan itu adalah gambar tempat ibadah 6 agama besar yang ada di Indonesia ya. Jadi yang pertama tadi ada gereja Katolik, kemudian yang kedua itu ada masjid, kemudian yang ketiga ada kelenteng, kemudian yang keempat ada gereja Protestan, kemudian yang kelima ada Pura, kemudian yang terakhir ada Wihara. Nah, jadi tempat ibadah ini nanti mewakili masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kemudian sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, oke. Nah, mungkin gambar ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Nah, ada yang bisa memberikan sebuah gambaran, sebuah pendapat atau sebuah analisa. Kira-kira gambar apa yang ada di depan? Yang bisa silakan naikkan tangan. Oke, pertama. Perkenalkan, nama saya Rizka Ibrahim. Jadi itu merupakan pura atau tempat suci dari agama Hindu yang merupakan hasil akulturasi dari budaya Cina dan juga budaya lokal. Oke, bagus sekali ya, Sayu ya. Tadi mengatakan bahwa ini adalah bangunan pura, ya, bangunan pura yang merupakan tempat ibadah dari ya agama Hindu. Nah, dan tadi dikatakan ini sudah mengalami bentuk akulturasi dengan budaya Tionghoa, ya. Atau budaya Cina. Oke, ada lagi mungkin satu lagi. Oke, silakan. Nama saya Nurmawati Ananda, nomor absen 22. Jadi bangunan itu adalah lini Bali dengan ornamen Cina yang biasa dipanggil Gongcho. Gaya itu berasal dari
akulturasi antara budaya Bali dengan budaya Cina dan hasil perkawinan antara Jayapagus dengan Kancing. Kancing. Oke, bagus sekali ya, dia anak tadi ya. Mengatakan gambar di depan ini adalah sebuah bentuk bangunan khas Bali ya, yang kita kenal dengan nama Peringge. Nah, ini biasanya ada di dalam pura atau sanggar ya. Berarti kita orang-orang Bali seperti itu. Nah, ini adalah bangunan khas dari agama Hindu. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Kenapa Bapak tadi menampilkan dua gambar tersebut? Ya. Nah, tadi yang pertama itu gambar tentang tempat ibadah. Nah, kemudian yang kedua gambar tentang bangunan dari tempat sucinya agama Hindu seperti itu. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira? Kenapa Bapak menampilkan gambar tersebut? Nah, inilah nanti latar belakang materi yang akan kita bahas ya. Kita sekarang akan membahas tentang bagaimana kemudian proses masuknya agama Hindu ya. Agama Hindu dan agama Buddha. Hingga agama ini kemudian bisa berkembang di bumi Nusantara. Inilah nanti tema besar kita. Ya. Nah, ini ya yang tadi. Silakan perhatikan di depan. Nah, ini adalah kompetensi dasar ya, dan indikator yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, silakan kalian perhatikan di depan. Silakan kalian lihat secara seksama ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nah di sini ada beberapa hal ya. Silakan diperhatikan. Nah, yang pertama, melalui tayangan video dan studi literatur, peserta didik dapat memahami teori-teori masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Inilah tujuan yang pertama yang akan kita bahas nanti. Bagaimana nanti kalian bisa memahami, bagaimana nanti kalian bisa mengetahui ya tentang teori-teori bagaimana kemudian sebenarnya agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke bumi Nusantara ya. Kemudian untuk di bawahnya silakan kalian perhatikan juga. Nah, itu ada beberapa tujuan pembelajaran juga yang nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk membahas tema pembelajaran kita kali ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Nah, kan kalian sudah memiliki kelompok ya. Nanti silakan kalian cari kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti masing-masing kelompok itu akan mengerjakan sebuah proyek ya, yang akan kita buat hari ini untuk kemudian kita presentasikan ke depan kelas. Tentunya ini masih berkaitan dengan pokok materi yang kita bahas ya, yaitu tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Untuk itu silakan kalian sekarang cari anggota kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sudah semua kelompok terbentuk ya? Kalau sudah, hari ini Bapak akan bagikan LKPD. Jadi silakan untuk masing-masing kelompok ini perhatikan LKPD yang Bapak bagikan. Ini kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, silakan masing-masing kelompok kalian perhatikan LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan ya. Nah, hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan,
di lembar pertama di sub yang pada LKPD ini, jadi itu silahkan kalian isi dengan identitas kelompok. Jadi yang pertama ini ada kolom kelompok. Nah ini silahkan kalian isi dengan kelompok kalian, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya. Kemudian di bagian yang kedua itu kalian isi dengan hari dan tanggal ya, gunakan tanggal sekarang. Nah kemudian di kolom yang pertama itu silakan kalian isi dengan nama anggota kelompoknya ya. Masing-masing kelompok di sini kan ada 6 orang, jadi silakan tulis namanya, kemudian lampirkan nomor absennya dan juga kelas. Nah, ini wajib diisi ya. Nah kemudian di sub yang kedua itu kita menginjak kepada tujuan pembelajaran. Nah ini silakan nanti kalian perhatikan masing-masing LKPD yang sudah kalian dapatkan. Oke, perhatikan kembali. Nah kemudian untuk sub yang kecil, nah di sana sudah ada petunjuk ya. Bagaimana petunjuk dalam penggunaan LKPD. Nah, jadi di sana sudah tertera. Jadi ada 1 sampai 6 langkah nanti yang harus kalian lakukan, ya. Nah, untuk langkah yang pertama, jadi silakan sekarang masing-masing kelompok itu mengeluarkan buku paketnya ya. Kalian lihat halaman 75. Ya, silakan lihat materi yang pertama yang ada pada buku paketnya. Jadi halaman 75 ya. Nah silakan kalian baca. Nah kemudian kalian diskusikan ya materi yang pertama tentang bagaimana proses masuknya pengaruh agama Hindu dan agama Buddha ya. Oke silakan dibaca dulu. Nomor 2 ya. Oke, silakan dibaca bukunya. Kemudian kelompok 5, ini sudah bawa buku. Oke, silakan dikeluarkan ya, dibaca dulu. Nah, kemudian kelompok 1 ya. Oke, silakan dibaca bukunya. Nah, ini kalian analisis ya. Bagaimana proses masuknya pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Itu sudah tertera pada buku kalian. Nah, silakan kalian baca satu persatu materinya. Nah kemudian kalian catat hal-hal penting ya tentang bagaimana proses masuknya pengaruh agama Hindu Buddha. Nah setelah itu nanti silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah kemudian sebagai materi tambahannya, nah di sini Bapak sudah menyiapkan materi tambahan, jadi berupa online text ya. Jadi materinya akan Bapak kirim lewat grup kelasnya. Jadi silakan masing-masing kelompok juga boleh mengeluarkan HP. Silakan kalian buka WA grup kelasnya, ya. Nah di sana ada 1 buah materi ya. Nah ini berkaitan dengan proses masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, ini silakan kalian lihat. Jadi di sana ada materi tambahan ya tentang bagaimana proses masuk pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Silakan dibuka. Nanti silakan kalian bagi kelompoknya siapa yang membaca buku dan siapa yang kemudian menganalisis teks online yang sudah Bapak berikan ya. Jadi Bapak berikan waktu selama 5 menit. Nah ini silakan dibaca ya masing-masing materi baik yang ada di buku paket maupun yang ada di masing-masing perangkat yang kalian miliki ya. Nah setelah kalian melakukan analisis ini dan kemudian kalian lakukan diskusi ya. Kira-kira hal-hal penting apa yang kalian dapatkan
dari 2 sumber belajar yang sudah Bapak berikan ya. Satu di buku paket dan satunya lagi berupa online text ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Oke, untuk kelompok 2 ya. Ada kendala kira-kira? Oke, silakan dibaca ya. Kalian catat hal-hal penting ya dari 2 sumber yang sudah Bapak berikan tadi. Oke, berikutnya kelompok 6. Ada kendala? Tidak ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian selanjutnya kelompok 5. Ada kendala? Tidak, Pak. Tidak bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian kelompok 4. Sudah ya? Oke, sudah dianalisis materinya? Oke, silakan dilanjutkan lagi. Kemudian kelompok 1 bagaimana? Sudah ya? Oke, lanjutkan. Kemudian yang terakhir ya, ini kelompok 3 ya. Oke, bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Jawab tidak. Oke, ya, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi kalian analisis, kalian catat hal-hal penting untuk nanti dituangkan dalam LKPD ya. Nah, jadi nanti silakan masing-masing kelompok yang menggabungkan ya 2 sumber belajar yang kalian miliki ya. Yang pertama dari materi yang ada di buku paket. Nah, kemudian yang kedua dari online text yang sudah Bapak bagikan tadi. Oke, silakan didiskusikan ya. 2 sumber yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, kemudian kalian catat hal-hal penting. Nah, kemudian jika seandainya nanti ada kendala atau ada permasalahan yang kalian temui selama melakukan diskusi terkait dengan 2 materi yang Bapak sampaikan tadi, nanti silakan kalian tanyakan ya. Nanti ada waktu untuk kalian menyampaikan permasalahan-permasalahan ataupun kendala ya, yang kalian temui dari 2 sumber belajar yang Bapak sampaikan tadi, baik dari buku paket maupun dari teks online yang sudah Bapak bagikan di grup WA kelas. Oke, silakan lanjutkan dulu untuk diskusinya. Nah, nanti untuk materi yang ada di buku paket, mungkin kalian tadi sudah diskusikan ya. Nah, di sana nanti akan dijelaskan ya beberapa teori terkait dengan bagaimana proses masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Itu silakan dianalisis. Jadi di sana ada teori-teori yang dikeluarkan oleh beberapa orang ahli. Nah, di sana nanti ada penjelasan. Itu silakan nanti kalian analisis apa isi teorinya, kemudian siapa yang mencetuskan teori tersebut. Itu nanti kalian buat pemaparan ya.
untuk materi yang pertama. Nah, kemudian di materi online teks yang sudah Bapak bagikan tadi, nah di sana juga nanti ada materi tambahan ya. Jadi materi yang tidak tercover di buku paketnya itu Bapak sudah buatkan dalam bentuk online teks. Nah, itu versi lengkapnya. Nah, itu juga nanti silakan kalian baca dengan seksama ya. Jadi kalian cari tambahan-tambahannya, ini kalian analisis dengan kelompoknya. Kalau sudah ketemu silakan dicatat ya, untuk kemudian nanti kalian buat dalam bentuk proyek sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Oke, untuk kelompok 2 ya. Kira-kira ada kendala dari materi yang disampaikan tadi? Masih kendalanya kan mana duluan agama Hindu apa agama Buddha masuk ke Indonesia. Terus kita bertanya kenapa kedua agama tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda. Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Mana sebenarnya yang duluan ketika masuk ke Indonesia, apakah agama Hindu atau agama Buddhanya? Sedangkan materi yang tercover itu kan semuanya rata-rata adalah berkaitan dengan agama Hindu kan? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mana yang duluan, nah sebenarnya proses masuknya agama Hindu dan Buddha itu sebenarnya ini berbarengan ya. Mereka masuk ke Indonesia itu sekitar awal abad Masehi. Kalau kita lihat dari mana pengaruhnya, agama Hindu Buddha itu kan dia masuk dari India kan? Dia merupakan budaya luar sebenarnya. Ya, dibawa dari India kemudian masuk ke Indonesia. Nah, proses inilah nanti kita akan dihadapkan kepada teori-teori yang dijelaskan di buku seperti itu. Jadi mana yang duluan? Nah, ini prosesnya sama nanti. Di awal abad Masehi. Ya. Jadi Hindu dan Buddha itu dia bisa dikatakan berbarengan nanti proses masuknya. Sebagai salah satu bentuk nyatanya, makanya nanti kemudian kita melihat kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha seperti itu. Dia menjadi satu karena prosesnya sama, ya. Hindu dan Buddha itu dia barengan masuk seperti itu. Nah, walaupun nanti dalam teorinya itu sebagian besar nanti menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk kelompok 2 ya. Ya, oke. Ini tadi kelompok 2 ya, ada sedikit kendala. Nah, dari teori-teori tersebut, nah ini mana sih yang sebenarnya duluan masuk? Apakah agama Hindu atau agama Buddha? Ini sudah diselesaikan. Ya. Oke, silakan didiskusikan lagi. Oke, kelompok 1 ya. Oke, ada kendala ya? Oke, apa? Kenapa pada ada Padayana, ada teori sudahnya, sedangkan pada model yang Bapak berikan itu ada metode. Oke, nah ini juga pertanyaan yang bagus sekali ya dari kelompok 1. Nah, kenapa jika kalian perhatikan nanti materi yang ada di buku, nah di sana kan dijelaskan hanya ada 4 teori kan? Kemudian di teks online yang Bapak berikan, nah di sana setidaknya ada 5 teori. Nah, di sinilah nanti permasalahan kalian ya. Sebisa mungkin ini kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, kenapa ada 1 teori yang kemudian dihilangkan dalam buku paket? Ya. Nah, tapi nanti dalam penjabaran nanti kalian tetap menggunakan 5 teori ya, seperti online test yang sudah Bapak bagikan ya. Jadi silakan kalian analisis nanti sekarang ya. Kira-kira apa perbedaan dari masing-masing teori dan apa isinya itu nanti dijabarkan ya, dan didiskusikan. Oke, itu untuk kelompok 1 ya. Oke, ada lagi mungkin kelompok lain yang ada permasalahan? Kelompok lain? Kelompok 4 kira-kira gimana? Apakah kita buatnya itu ada urutannya Pak ya? Teori kesatria, soalnya yang Bapak kirim sama yang di situ urutannya beda. Oke, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan juga bagus sekali ya. Pertanyaan mendasar dari kelompok 4.
Apakah teori-teori itu nanti harus dibuat secara berurutan, ya? Karena yang di buku dengan yang di teks online itu kan dia berbeda-beda, ya. Nah, jadi di sini tidak diwajibkan kalian harus mengurutkan, ya. Ini dibuat secara bebas, ya. Yang penting penutaman itu adalah kalian mampu menganalisis nanti, ya. Apa isi teorinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, siapa pencetusnya, seperti itu, ya. Nanti boleh kalian acak, ya. Tidak harus berurutan, seperti itu, ya. Bisa? Oke, kelompok 4. Tadi kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, ya. Ada lagi mungkin kelompok yang memiliki kendala? Oke, silakan kelompok 5, ya. Tapi ada juga yang mengatakan, teori mengatakan kalau misalkan dari teori kesatria itu nyebarnya karena ekspedisi militer melakukan perayaan. Jadi yang Nah, oke, bagus sekali, ya. Pertanyaan dari kelompok 5, ya, terkait dengan teori kesatria. Jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dalam teori kesatria itu agama Hindu itu disebarkan oleh para prajurit yang mengalami kalah perang, kan seperti itu, ya. Kemudian di teori lain, pendapat lainnya juga mengatakan bahwa teori kesatria itu bahwa para kesatria dari India itu kemudian melakukan ekspansi, kan. Nah, mana yang sebenarnya benar? Apakah prajurit yang kalah datang ke Indonesia atau mereka dengan sengaja melakukan ekspansi, kan seperti itu. Itulah tugas utama dari kalian, ya. Kalian menganalisis, ya. Jadi silakan sekarang didiskusikan. Nah, menurut kalian mana yang paling cocok, ya. Nanti silakan kalian buat apa kelebihannya, apa kelemahannya, ya. Itu, ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Itu nanti topik diskusi kita, ya. Kalian menganalisis, ya, dari pendapat-pendapat yang kalian kemukakan tadi, seperti itu. Mana yang paling masuk akal, itu nanti kita gunakan. Oke, bisa, ya, kelompok 5. Oke, kelompok 5 tadi sudah. Kelompok 6 ada kendala? Oke, sudah, ya. Oke, kelompok 3, ya. Baik Pak, saya ini masih bingung Pak. Jadi kan bilang bahwa agama pertama yang masuk ke Indonesia itu agama Hindu-Buddha. Oke, terus? Nah, mengapa pada zaman sekarang itu agama yang mendominasi di Indonesia itu agama Islam? Oke, nah, ini ada satu pertanyaan mendasar, ya, dari kelompok 3, dari kelompoknya Dutaro, ya. Sebenarnya ini menarik, ya. Kalau kita lihat, nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Tapi berhubung tadi ditanyakan, jadi Bapak sampaikan sekarang dasarnya, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa agama pertama yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu dan Buddha. Tetapi kalau kita sekarang lihat faktanya di Indonesia, nah, kenapa mayoritas orang-orang Indonesia sekarang itu adalah memeluk agama ya agama Islam, ya. Bahkan hampir sebagian besar seperti itu. Mayoritas dari orang-orang Indonesia itu memeluk ajaran Islam. Ada yang bisa membantu menjawab kira-kira? Kira-kira apa yang menyebabkan? Oke? Menurut yang saya dengar, yang pertama itu karena runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian terjadilah perkembangan agama-agama Islam yang dibawakan oleh para pendiri Islam dari Arab ke Indonesia. Karena runtuhnya kerajaan Majapahit tersebut, keyakinan untuk memeluk agama itu semakin berkurang. Keyakinan untuk memeluk agama itu semakin berkurang. Oke, namanya siapa? Angga Saputra. Angga, ya. Oke, bagus sekali, ya. Ada lagi yang lain mungkin? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya menarik, ya. Ini adalah salah satu kajian yang menarik nanti bagi kita ketika mempelajari sejarah, ya. Seperti tadi, katanya agama Hindu adalah agama tertua, agama yang pertama masuk. Tetapi faktanya sekarang, mayoritas orang-orang Indonesia itu adalah memeluk ajaran Islam. Nah, dalam kaitannya nanti, setelah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, nah di sini nanti ada beberapa dampak yang ditimbulkan, baik dalam bidang sosial, pemerintahan,
ekonomi maupun kepercayaan ya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat nanti dalam bidang sistem pemerintahan ya. Dengan masuknya ajaran agama Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan orang-orang Indonesia kemudian terjadi sebuah perubahan ya. Di mana sebelumnya pemerintahan itu dikepalai oleh seorang kepala suku ya, atau yang kita kenal dengan nama primus inter pares, ini kemudian berubah menjadi sistem ya kerajaan. Makanya nanti banyak setelah masuknya Hindu Buddha itu kemudian bermunculan kerajaan-kerajaan yang bercorak agama, baik itu Hindu maupun Buddha ya. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira kerajaan apa saja nanti yang bercorak Hindu dan Buddha? Ya, Kutai ya, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Mataram, oke, betul sekali. Ada yang tahu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Nusantara? Ya, kerajaan Majapahit. Nanti di era keruntuhan Majapahit inilah kemudian agama Hindu itu kemudian mulai mengalami yang namanya masa-masa surut ya. Masa-masa surut. Nah, disinilah kemudian mulai proses masuknya pengaruh Islam seperti itu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti menarik untuk kita kaji ya. Nah, berhubung tadi ditanyakan, nah ini Bapak bahas sekilas dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kita khusus akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha ya. Dari awal sampai akhir ya. Dari masa kemunculan sampai masa keruntuhan seperti itu ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Dari kelompoknya Buntaro ya. Saya kira bisa Buntaro? Oke ya. Nah, untuk sekarang ini untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, baik dari sumber buku paket maupun online teks yang sudah Bapak bagikan. Nah, untuk sekarang silakan kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Oke, silakan perhatikan tayangan video yang ada di depan ya. Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nama kita dapat teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori tersebut adalah teori perbanan, teori kesatriaan, teori Malaysia, dan teori arus balik. Ada satu teori lain, yaitu teori Sunda yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja teori pertama, teori Malaysia. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Malaysia atau pedagama yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dengan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang berlayar singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan religius dan dinamisme.
ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarah Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih menggunakan sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pahlawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys, meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana tantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kahn Bose, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsa Manda yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori dikemukakan oleh Bose dan George Squires ini menyebutkan bahwa orang Indonesia yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam Jazz Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke ya, nah itu tadi kalian sudah perhatikan. Nah tentunya dari tayangan video yang ada di depan tadi, nah sekarang kalian sudah mampu mengidentifikasi ya. Karena setidaknya kalian sekarang sudah memiliki 3 buah sumber seperti itu. Yang pertama tadi melalui buku paket, kemudian yang kedua tadi melalui teks online yang sudah Bapak bagikan. Nah kemudian yang ketiga tadi melalui tayangan video yang ada di depan ya. Jadi ada banyak teori seperti itu terkait dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Sekarang dari sekian banyak sumber belajar tadi, nah sekarang ada satu pertanyaan besar dari Bapak ya. Nah kira-kira dari permasalahan yang sudah kalian tadi identifikasi,
Nah, ada tidak yang sekarang bisa menyebutkan teori apa saja yang berkaitan dengan proses masuknya pengaruh Hindu dan Buddha? Disebutkan saja. Oke, yuk. Oke, yang dulu ya. Oke. Yang teori yang pertama ada teori Brahmana, Oke. teori Wasya, Sudra, sama Sudra, Kesatria, Oke. dan harus balik. Dan harus balik. Berarti jumlahnya ada 5 ya. Oke, bos sekali ya, angka seputra ya. Oh, sorry, kan angka ya, sorry. Di sana, oke kita lanjutkan ya. Di sana ada 5 buah teori ya. Nah, ini kita sepakati sekarang ya. Bahwa kita sepakat terkait dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha, kita memiliki 5 buah teori. Ya. Yang pertama ada teori Brahmana. Ya. Dalam teori Brahmana mengatakan bahwa agama Hindu itu dibawa masuk oleh golongan Brahmana. Siapa itu golongan Brahmana? Para resi, begawan, pendeta. Ya. Ini dibawa dari India ke Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori Waisya. Apa itu Waisya? Golongan pedagang. Ya, pelaku ekonomi. Jadi pedaganglah yang membawa agama Hindu itu sampai ke Indonesia ya. Disebut dengan teori Waisya. Kemudian yang ketiga ada teori kesatria. Siapa itu kesatria? Ya, para bangsawan, para prajurit. Kemudian panglima perang, para pemimpin. Nah, ini datang dari India ke Indonesia seperti yang ditanyakan tadi. Ada golongan yang kalah perang. Nah, kemudian ada kelompok yang memang sengaja melakukan ekspansi. Nah, ini disebut dengan teori kesatria. Ya. Kemudian yang keempat ada teori Sudra. Siapa itu Sudra? Guru. Ya, para buruh, para budak, para pelayan, para pembantu. Tawanan perang juga ya, termasuk dalam kelompok Sudra. Nah, ini dikatakan golong-golong ini kemudian membawa Hindu itu masuk sampai ke Indonesia. Kemudian yang menarik tadi ya, berdasarkan tayangan yang ada di depan, nah tadi dijelaskan satu teori terakhir, yaitu teori arus balik. Ada yang tahu apa isi dari teori arus balik? Jadi teori arus balik itu adalah orang Indonesia yang menempuh ilmu ke India, terus dia kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama tersebut. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi teori arus balik ini adalah kebalikan dari 4 teori yang ada sebelumnya, kan? Jadi dalam teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra itu dikatakan bahwa agama Hindu itu masuk dibawa dari India ke Indonesia oleh orang-orang India, oleh orang-orang luar Nusantara. Tetapi dalam teori arus balik, nah ini sebaliknya sekarang. Hindu dan Buddha itu justru masuk dibawa oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Orang-orang Indonesia lah yang kemudian berperan aktif. Itu mungkin secara garis besarnya ya. Mungkin secara detailnya tadi kalian sudah mendiskusikan. Nah, untuk sekarang kalian perhatikan kembali LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan ya. Silakan lihat. Di langkah berikutnya dari LKPD tersebut, untuk sekarang silakan masing-masing kelompok itu membuat sebuah mind mapping ya. Jadi mind mapping. Nah, ini menggunakan atau berbasis digital ya. Ini kemarin Bapak sudah menugaskan kalian. Nah, untuk sekarang silakan buatan perangkat masing-masing ya. Bisa kalian buat di HP ataupun bisa menggunakan laptop. Nah, ini bagi yang sudah membawa laptop ya. Oke, silakan dibuatkan. Nah, ini sekarang silakan kalian diskusikan, silakan kalian kerjakan ya. Jadi identifikasi masalah yang sudah kalian miliki tadi ya, tentang teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi karena tadi kita menyepakati ada 5 teori,
Nah ini silakan masing-masing teori kalian analisis. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk media digital ya, dari Canva. Ini silakan dikerjakan ya. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan. Nanti kalian buat desain dan bentuk semenarik mungkin ya, sesuai dengan kreasi kalian. Jadi untuk bentuknya bebas. Kemudian untuk desain serta isi kontennya juga Bapak bebaskan. Yang penting sesuai dengan kesepakatan kita membahas 5 teori yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi sambil kalian bekerja, jadi silakan kalian baca, kalian buat sebuah mind mapping nanti. Nah ini terkait dengan teori-teori yang sudah kita bahas tadi ya. Itu nanti kalian buat sesuai dengan desain yang kalian rancang, yang kalian inginkan. Oke, untuk kelompok 3 ini masih dalam proses ya. Silakan dibuat. Kelompok 2 ini masih proses ya. Oke. Kelompok 6 juga masih proses ya. Kemudian kelompok 5 proses juga. Ini kelompok 4 sudah. Oke, masih proses. Ini kelompok 1 jangan sampai ya. Oke. Nah, ini terkait dengan kelompok 1 ya, karena tidak membawa laptop. Nah, di sini kelompok 1 mengerjakan tugasnya ini lewat HP ya. Nah, ini tidak masalah sebenarnya ya. Jadi kita harus mampu memanfaatkan media yang kita miliki seperti itu ya. Kalaupun tidak bisa mengerjakan di laptop, nah itu nanti silakan untuk mengerjakannya lewat perangkat digital yang sudah kalian bawa masing-masing ya. Lewat HP juga bisa seperti itu ya. Nah, ini nanti terkait dengan pembuatan media Canva menggunakan HP. Nah, ini silakan diperhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah video nanti tentang bagaimana tata cara atau tutorial ya tentang pembuatan mind mapping menggunakan Canva dengan menggunakan HP seperti itu ya. Nah, ini silakan diperhatikan. Pertama kalian buka dulu aplikasi Canva, terus pilih kode kanan bawah dan custom size. Untuk lebarnya 108 dan untuk diameternya 612. And create design. Terus akan keluar tampilan seperti ini.
maksud itu fungsinya buat nyalain shape-nya. Kemudian kita tambah elemennya buat hiasan. Kalau aku pakai flower. Dan atur aja sekreatifnya kalian. Kemudian juga aku tambah elemen yang buat hiasan. Ini warnanya bisa diubah sesuka hati kalian, sesuai aja sama temennya. Kemudian gambarnya digabung bagus gitu ya. Dan atur aja warnanya sesuka hati kalian. Kemudian kasih konteks di bagian bawah. Dan editing itu buat bikinnya. Untuk fontnya ketik aja handwriting, ada banyak pilihannya. Kalau aku pakai yang daydream. Nah, seperti ini buat kalian masukin materinya. Yang ketik aja gitu. Nah, untuk seperti tadi aku pakai font aja. Di sini ada banyak tersedia ikonnya, bisa buat berubah ukuran, berubah font, warna. Nah, seperti ini fungsinya untuk meletak fontnya itu di atas atau di bawah shapes. Dan ini hasilnya guys. Thanks for watching. Nah itu tadi ya sekilas tentang bagaimana cara ya ini mengerjakan Canva, nah ini menggunakan HP seperti itu. Jadi Bapak rasa ini kalian sudah mengetahui. Nah tadi hanya mungkin sekedar tutorial seperti itu ya, karena tadi ada kelompok yang tidak membawa laptop ya. Nah kemudian untuk masing-masing kelompok silakan membagi tugasnya ya. Jadi sesuai dengan LKPD, silakan diperhatikan kembali ya LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, nanti ada 2 buah tugas yang harus kalian buat. Nah, ini silakan dibagi tugasnya. Yang pertama, masing-masing kelompok itu wajib membuat mind mapping ya. Nah, ini berbahan dasar digital ya, menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, itu nanti silakan masing-masing kelompok membuat sebuah pemaparan masing-masing teori. Jadi apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori itu kalian kerjakan di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Itu silakan ditulis pada lembar yang sudah disediakan ya. Nah itu kalian buat apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori yang ada ya. Nah karena waktu kita tinggal sedikit, jadi Bapak berikan waktu nanti sampai jam terakhir pelajaran ini ya. Jadi kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi silakan dikerjakan. Jadi 2 tugas yang Bapak berikan tadi ya. Jadi silakan bagi tugasnya ya biar lebih cepat. Baik, untuk kelompok 6 coba diperlihatkan. Oke ya. Oke, lengkap isinya. Kemudian teori-teorinya sudah semua. Teori Brahmananya yang mana? Oke, itu Brahmana ya. Kemudian teori Wesyanya. Oke. Kemudian Sudra. Sudra. Harus baliknya. Yang di tengah. Oke.
Oke, dari sisi pemilihan warna menarik ya. Jadi menggunakan warna-warna yang lembut ya. Kenapa kok memilih warna krem apa coklat itu? Ya, ya. Agak krem ya. Kenapa kok memilih warna krem ini? Apa tujuannya kira-kira? Oke. Iya. Oke, jadi biar sama dengan buku paketnya ya. Sehingga menggunakan dari isi konten sudah lengkap semua. Oke, tinggal dilanjutkan sedikit lagi ya, tinggal finishing. Oke, bagus sekali untuk kelompok 6 ya. Kemudian untuk kelompok 4, coba diperlihatkan. Oke, 5 teorinya sudah. Teori arus baliknya yang mana? Oke, teori arus balik sudah. Kontennya sudah lengkap. Nah, kemudian dari sisi pemilihan warna juga sudah bagus ya. Ini juga sama dominan ya, dengan warna coklat. Kira-kira apa yang menyebabkan warna coklat? Jadi desainnya merupakan menyerupai peta ya. Oke, karena nanti berkaitan juga dengan jalur. Bagus sekali ya. Ini kreatif sekali ya dari kelompok 4. Kemudian kelompok 5, coba lihat. Oke, kelompok 5 dari konten juga sudah lengkap ya. Kemudian tinggal sedikit lagi, tinggal isi teori mana, kesatria, terus balik. Teori sudranya mana? Oh ya, teori sudra. Oke. Jadi di sini hanya menggunakan satu warna ya. Kenapa kira-kira? Kenapa satu warna? Oke, biar tidak terlalu banyak warna ya. Jadi kelompok 5 lebih menonjolkan isi konten ya ketimbang bentuk desain. Oke, bagus sekali ya, tidak masalah. Lanjutkan lagi. Kemudian kelompok 1. Oke, nah ini lumayan berwarna ya. Dari kontennya juga sudah lengkap. Sudah mana? Satria, Wesya. Oh, ada fotonya juga. Oke ya. Oke, ini bagus sekali ya. Dilengkapi dengan foto dari penemu teorinya. Oke, bagus sekali. Tinggal sedikit lagi ya. Oke. Tinggal ditambahkan sedikit lagi. Oke, bagus sekali. Kelompok 1. Kemudian kelompok 3 ya. Coba diperlihatkan. Oke, sudah. Kontennya juga sudah. Kemudian teori mana, kesatria, Wesya, dan Sudra juga sudah lengkap. Yang dari konten sudah. Dari pemilihan desain, kenapa memilih desain seperti ini supaya menunjukkan ke belakang? Silakan untuk nomor 3. Oke, jadi menggunakan desain klasik ya. Jadi menggunakan desain klasik, nah, karena kita belajar tentang sejarah seperti itu ya. Identik dengan klasik. Oke ya, jadi dia memiliki kesan klasik ya. Biar banget. Oke ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 3. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana dengan kelompok 2? Sampai di mana kerjanya? Oke, masih belum lengkap ya. Tinggal melanjutkan sedikit lagi. Dari konten juga sudah. Oke, isi kontennya sudah. Kemudian desain juga sudah bagus ya. Kita lanjutkan nanti ya. Oke. Silakan semua kelompok perhatikan sekarang ya. Karena waktu kita juga sudah mepet, nah ini tinggal 2 menit lagi ya. Nah, untuk tugas ini nanti silakan kalian lanjutkan di rumah ya. Jadi ingat, nanti ada 2 buah tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Yang satu mapping digital, kemudian satunya lagi berupa pemaparan. Ya. Ini silakan dilanjutkan di rumah. Dikerjakan di rumah, didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Nah, kemudian untuk minggu depan di pertemuan berikutnya, jadi kita lanjutkan dengan sesi presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok itu akan melakukan sesi presentasi ke depan. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok tunjuk 2 orang.
kalian sepakati siapa nanti yang akan presentasi ke depan, ya. Nah, selama kelompok itu presentasi di depan, nah kelompok lain yang tidak mendapatkan tugas untuk presentasi itu nanti silakan menyimak, kemudian memperhatikan dengan baik. Nah, kemudian setelah selesai presentasi nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi, ya. Kelompok lain yang tidak presentasi itu nanti berhak mengajukan pertanyaan, ya, mengajukan permasalahan, mengajukan sanggahan atau pendapat kepada kelompok yang berada di depan, ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan. Untuk hari ini silakan kalian tutup bukunya, ya. Oke. Silakan kalian kembalikan perangkat yang kalian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam tas. Jadi sebelum Pak akhiri Bapak pertegas kembali lagi. Nah, untuk minggu depan ini kita akan melakukan presentasi, ya, terkait dengan 5 teori yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Teori Pramana, teori Kesatria, teori Wesya, teori Sudra, dan teori arus balik, ya. Itu nanti silakan dipelajari, dipahami. Minggu depan kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Oke? Bisa dipahami, ya? Oke, sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan? Ada? Dan jika tidak, nah karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, jadi penutup ini sebelum kita mengakhiri pelajaran juga kita tutup dengan doa, ya. Oleh karena itu silakan kelas Bintaro, ya, pimpin teman-teman yang untuk melakukan doa. Yuk, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Bintaro, ya. Jadi ingat, minggu depan kita presentasi. Nah, kemudian untuk hari ini silakan kalian pulang ke rumah masing-masing, ya. Hati-hati di jalan. Nah, silakan setelah Bapak pulangkan silakan langsung pulang ke rumah, ya. Jangan keluyuran keluar, ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Kita akhiri dengan Paramos Santri. Yuk. Pada asal Paramos Santri. Om Santi Santi Om Santi. Santi Santi. Oke, selamat siang, ya. Siap. Siap.